Guyu-guyu telas ini. Telas. Saya grogi, Mas. Aduh. Apa kabar nih Mas Pras dan Mas Pram? Loh, yang opening siapa? Oh iya, makanya saya Kok Anda kok? Oh iya. Nah, Kok Anda kok ngomong Anda? Lo kan tersesat mas, nggak harus Iya. lurus, nggak harus ajet. Iya kan? Iya. Bengkok terus kita ini. Yaudah, coba deh untuk konten kali ini Anda yang buka deh, coba. Ya terima kasih teman-teman. Kok bagus ya saya? Ya makanya saya buka aja. Iya, buka aja. Apa ambil rokok ya biar nggak stres Mas. Ya monggo sih. Berhadapan dengan jenengan ini kok saya. Bawaannya ingin marah-marah. Kembali lagi di konten Domba Tersesat bersama seperti biasa kami di sini adalah jemaat-jemaat tersesat yang menemukan kebenaran di tengah realita. Ya, kebenaran. Bijak sekali. Mencoba menemukan kebenaran di tengah realita. Wah, besok tagline kita seperti itu ya. Kebenaran apa pembenaran mas? Kebenaran dong. Kebenaran ya. Kebenaran dong. Menemukan kebenaran dalam realita. Yes. Tagline kita itu besok ya. Iya. Oke. Oke. Ya, dah untuk edisi kali ini karena kelihatannya Anda sangat bernafsu sekali, sangat berhasrat sekali untuk memimpin konten ini, saya serahkan konten ini kepada Anda. Sebenarnya tidak berasal Mas. Cuma seperti penjenengan saya juga punya pergumulan pribadi saya. Bernafsu. Kenapa ya? Kayak pendidikan seks gitu aja. Di gereja itu jarang sekali ditanamkan untuk anak-anak, walaupun itu sebenarnya sangat penting Mas. Karena kita tahu sendiri dalam masyarakat berita-berita yang saya lihat, saya dengar banyak misalnya terjadi begal payudara Ya. seperti itu, Ya. terus pelecehan terhadap anak, Ya. walaupun cewek atau cowok sama aja sih. Ada yang model cowok mungkin disodomi, kalau cewek ya mungkin di apapun gitu. Ya kayak gitu. Nah, itu bagaimana? Mungkin kayak memang kata-kata seks itu dalam masyarakat ketimuran ya gitu. Budaya timur itu kalau melihat kayak gitu, mendengar kayak gitu sesuatu yang tabu dan tidak ingin dibahas ketika belum cukup umur. Misalnya demikian. Nah menurut Anda itu kebijakannya gimana sih? Mas Pras dulu. Saya dulu nih. Ya. Kebijakan ke arah seksnya itu ya. Ya bagaimana mungkin gereja mendidik generasi mudanya agar Wah, langsung ya Anda ya. apa ya bisa menjaga diri, maksudnya anaknya gimana? Ya sebenarnya kalau pendidikan seks itu kan sebenarnya kan isu yang cukup seksi sih. Jadi di mana-mana itu kan pendidikan seks itu kan pasti ada tuh. Iya, iya. Pendidikan seks ini, seks itu, kita nggak boleh gini, nggak boleh itu. Karena pada dasarnya seks itu kan kebutuhan primer. Sekarang jadi semacam kebutuhan primer kan. Iya. Jadi kadang-kadang ada yang dia punya seks yang normal tapi ada yang menyimpang, tapi terlepas dari itu semua seks itu kan jadi kebutuhan primer di samping sandang, pangan, papan. Iya. Tapi ditambah lagi ada buang air sama seks. Sebenarnya gitu kan. Nah, 5 ya berarti. Iya, Bukan buang primer air. itu 5. Buang air dan seks. Gitu. Kalau Anda nggak buang air, Iya. Airnya menumpuk. nah iya. Iya, iya. Dan seks. Nah, gitu. Tapi sebenarnya seks itu kan sebenarnya dorongan yang normal dan itu kan ada di tingkatan usia tertentu sebenarnya. Iya. Jadi kalau untuk perlindungan gereja sendiri sebenarnya ini saya mencoba mengevaluasi ya menurut saya, walaupun saya tidak punya kapasitas untuk itu ya. Iya, iya. Jadi gereja itu sebenarnya ya sudah memberikan melalui ya khotbah itu, kemudian komisi kan kayak komisi pemuda, remaja, sekolah minggu itu sebenarnya sudah, kita sebagai umat walaupun kita di gereja suka tidur, tapi kan kita tetap dididik atau istilahnya diberikan pengarahan bagaimana cara mengarahkan seks itu dengan baik dan benar gitu loh. Kalau mungkin zaman saya sih Mas, mungkin di usia kecil ya, di bawah 10 tahun itu belum mengenal sama sekali demikian. Ya itu kan 10 tahun. Ya kan
katanya yang ngetren sekarang pendidikan seks sejak dini. Mengemasnya untuk anak-anak itu bagaimana harusnya? Biar mereka tahu, biar mereka tidak dilecehkan misalnya. Coba Anda Oh, cari. menurutku sih kalau Coba Mas Pram. kalau perkembangan, ya ini maksudnya peserta, maksudnya kalau di bidangku kan peserta didik usia mungkin kalau 10 tahun SD ya Mas. Ya, Oh ya, sekitar. kalau kayak gitu Lebih baik sedini mungkin. iya. Kalau seperti itu ada tingkatannya sih Mas. Jadi kalau di SD itu, ini Amerika ya Mas. Iya. Jadi itu mereka itu mengenalkan baru apa yang tidak boleh orang lain pegang. Iya, Seperti misalnya itu. gitu. Nah. Karena harus gitu tahu toh. Misalnya anak kecil juga harus. Nah, Misalnya kamu di bagian atas lutut ya, nggak boleh dipegang siapapun. ya, iya. Terus Pendidikannya, dadamu tidak boleh disentuh siapapun. nah misalnya seperti gitu. itu. Ada bagian yang boleh, ada bagian yang tidak dikenalkan seperti itu kalau menurut perkembangan. Tapi memang masyarakat kita itu di berita-berita itu sangat kadang apa ya Mas, fantasi yang dengan katakan tadi seks itu menjadi kayak liar, menjadi kayak ada berita begal payudara, kayak nggak megang punya orang, kayak nggak biasa. Kalau sama istrinya aja sudah nggak bisa misalnya kayak gitu. Ya antara dia nggak bisa atau dia nggak mau gitu Nah, mungkin. gitu. Dia nggak bisa, nggak mau, atau dia nggak mendapatkan apa yang didapatkan dari dalam tanda kutip istrinya itu tadi, gitu loh. Kalau menurut saya loh, gitu. Jadi kalau misalnya nih kita ngomongin tentang pendidikan seks usia dini, ya betul sih, kadang-kadang juga kita perlu menanamkan moral ya. Contohnya kayak tadi, tidak boleh dipegang, tidak boleh Iya. ini sejak usia dini. Tapi sebenarnya untuk hal itu saya punya beban tersendiri sih. Jadi kayak efektif nggak sih sebenarnya apabila kita tanamkan itu dan kemudian kita compare pada waktu untuk ajaran di gereja-gereja, Sebenarnya gitu loh. kalau memang di masyarakat tidak memungkinkan untuk mendidik, gereja juga sebagai wadah pengembalaan ya, bisa mampu demikian. Walaupun Setuju, nanti setuju. iya memang enggak, terus Setuju. misalnya di sekolah belum dapat, di masyarakat pun amburadul, satu-satunya cuma gereja loh yang bisa. Iya, ya paling enggak ya kalau urutannya keluarga, Iya. sekolah, masyarakat, gereja. Iya. Nah, kalau kita lihat di masyarakat Indonesia sekarang kan ya mohon maaf, Iya. belum bisa, Iya. belum. Ya itu kalau masyarakat enggak, gereja ini. Iya. Nah, Dan itu pun bagi misalnya pelaku kejahatan tersebut memang tidak ditanamkan pendidikan yang pantas mungkin ya. Terus mereka bisa seenaknya melanggar hukum, atau mungkin ada yang kelainan mental apa gimana atau gimana. Itu juga sangat nanti luas sekali memang Mas. Dan saya sayangkan juga kenapa misalnya yang usia belum menikah itu cenderung berbahaya melakukan demikian. Misalnya hubungan seks bebas dengan pasangan atau dengan pacar, atau mungkin maaf kata nggak punya uang untuk jajan sih. Akhirnya dia ngajak Iya, lah, kayak gitu gitu. lah. Akhirnya dia ngajak. Sebagai saya pribadi bukan pembelaan sih. Kalau sebagai laki-laki yang bekerja daripada ngerusak orang, ya udah toh, orang jualan kita beli aja, udah nggak ada Toh dia juga menjual. ya gitu kan. anjay. Toh dia juga menjual. Yang penting kita safety kan. Anjay. Safety dari mana tindakan Ya, seperti itu dari Anda? Ya mungkin Safety dari mana Anda? Hah? safety secara penyakit, tapi nggak safety secara iman kan, dosa tetap. Ya kan itu sebenarnya juga kan kamu menjamin juga. Iya nggak gitu. menjamin juga. Harusnya nggak boleh. Ya Anda boleh, kenapa Anda mengatakan? Ini saya mengangkat topik loh Mas. Enggak. Ini keresahan kalau di secara umum demikian loh ya. Anda satu hari saya serai konten malah nggak karuan pikiran Anda. Subscribernya nggak nambah, malah Saya- semakin rusak. Saya semakin rusak Anda. Ini orang kayak gini nih. Enggak Mas, saya punya kayak kerinduan itu meluruskan hal demikian. Ya sebenarnya kalau untuk Saya seks, enggak gimana juga sebagai laki-laki yang menurut saya kayak mau kondo lah, cuma Oh, nggak iya. tahu artinya Iya, ngapain gitu loh. Mm-mm. Mending Anda gagah bekerja, sukses berbisnis atau apa, Mm. punya istri misalnya gitu.
Kalau sebelum punya istri ya mungkin daripada usaha orang ya tadi beli. Beli tadi ya. Ya, kayak gitu kan lebih bermartabat mungkin ya secara martabat macam apa yang Anda maksudkan gitu. Oke, gini Ya, lah gitu. kalau untuk tadi itu ya. Kalau kembali ke usia dini tadi sebenarnya kan kalau untuk pendidikan seks usia dini itu sebenarnya juga benar kita mengajarkannya itu bingung juga. Iya. Itu kan topik yang sebenarnya untuk masa kita mungkin tabu. Tapi kalau nggak diajarkan ya Ya semakin penasaran Iya. semakin penasaran gimana akan kan semakin nanti. contohnya sensor di film Iya. di film yang di sana. Nah, di film yang di sana Kalau itu kan- disensor kan kita semakin penasaran. Nah, kan, iya gitu. contohnya kan seperti itu. Ada juga kayak apa meme di Hmm. dunia maya, di dunia internet itu kan misalnya kayak manekin ya dah, model-model Ya, baju itu ya, mannequin. anak-anaknya sampai sempat dibuka itu loh, roknya Ya, isinya ya. apa itu mungkin saking penasarannya Iya. itu anak kan punya jiwa demikian, jiwa penasaran itulah Iya. gitu loh, berbahaya juga mungkin. Ya sebenarnya kalau untuk pendidikan seks ya, pendidikan seks itu kan sebenarnya juga bisa kita ajarkan secara spesifik itu ketika mereka sudah memasuki usia udah dewasa. Menurut saya loh. Jadi istilahnya mereka udah dapat KTP nih. 17 plus. Itu yang ya, maksudnya yang benar-benar bisa memahami satu sama lain. Ya, memahami satu sama Nah, lain. untuk anak-anak itu loh, memahaminya gimana supaya terhindar kayak tadi, misalnya di atas lutut tidak boleh dipegang, Ya, tidak boleh di kalau- pantat tidak boleh dipegang misalnya, dada tidak boleh dipegang misalnya. Gitu. Kalau menurut saya itu sebenarnya ya anak kecil itu kalau tidak kita arahkan, tidak kita pancing, itu dia nggak rasa ingin tahunya nggak akan muncul gitu loh. Iya. Contohnya gini, ketika kita menurut saya loh, ketika dia misalnya dia di luar berdua sama teman cewek. Kalau kita nggak mati-mati dia misalnya, kamu jangan megang itu, otomatis kan dia juga nggak akan berpikiran seperti itu kan. Malah sebenarnya gitu ya. Wah, menurut saya loh. Jadi, Tapi kenapa justru orang-orang yang nggak tahu sama sekali itu menjadi korban, Mas? nggak tahu sama sekali. Ya itu loh yang kita nggak diarahkan demikian kan. Malah kadang menjadi korban di sekolah, korban Oke. pelecehan di. Oke, kalau pelecehan kan sebenarnya kan dia menjadi korban pelecehan karena dia kan pelecehan yang dilakukan oleh orang yang usianya jauh di atas dia gitu loh. Pelecehan yang dilakukan sama-sama anak di bawah umur nih, sama-sama di bawah umur, katakanlah usia anak-anak nih, Yeah. usia anak-anak itu kan sebenarnya juga kalau kita nggak benar-benar kita itu nggak mewanti-wanti dia atau kita bahkan mencoba untuk tidak membangkitkan rasa ingin tahunya, dia nggak akan pernah mencoba tuh. Iya betul. Ibaratnya kalau Gitu loh. yang lebih kecil itu terdorong karena rasa penasarannya, yang lebih besar terdorong rasa hormonnya. Nah gitu. Nah ini kan magnet. Nah iya, jadi kalau misalnya untuk melakukan pendidikan seks ya jangan ajarkan mereka tentang seks gitu loh. Tapi cara etika bermasyarakat Iya, atau gimana? jangan terlalu meluas lah istilahnya. Kita kalau menurut saya loh, ajarkan bahwa pada sejak dini kita diajarkan bahwa hitam ya hitam, putih ya putih. Iya. Bahwa kebenaran itu absolut. Nah, kebenaran itu absolut. Perkara nanti kita apa itu istilahnya? Saya lupa. Perkara nanti kita mengembangkan pemahaman kita, kemudian perkara kita nanti bisa mengembangkan apa yang menjadi pemahaman kita ketika kita mendapatkan suatu kebenaran, nah itu kan bisa kita kembangkan pada sejalan dengan kedewasaan kita. Gitu kan. Oke, sekarang Kenapa? Anda ngapain Anda? Mas Pram coba lagi. Kalau menurutku kebenaran absolut itu kalau diterapkan di masyarakat sulit. Ya bukan di masyarakat, maksudnya kita menanamkan itu pada anak-anak usia dini gitu. Seperti yang diangkat oleh topik sampah masyarakat satu ini gitu. Kenapa saya, Mas? Saya kan juga punya pergumulan seperti Anda. Coba. Anda tadi. Kalau anak kecil setuju. Nah, itu Kalau ya. ke anak kecil setuju. Iya. Karena anak kecil kan masih operasional konkret banget. Iya, makanya itu kan. Jadi kita harus ajarkan pada anak kecil hitam itu hitam, putih ya putih. Jangan disuruh mikir hitam caranya jadi abu-abu gimana. Nah, iya. Itu Ya dibatasi dulu ya pemikirannya, jangan sampai meluas ya. Oke. Jadi kalau menurutku loh ya, satu-satunya cara biar mereka yang mendapatkan pendidikan seks ya jangan ajarkan mereka tentang seks.
malah justru Ya, jangan ajarkan mereka tentang seks gitu loh. Kalau menurut saya loh, Iya. menurut hemat saya loh. Iya. Jadi kalau anak itu tidak akan mendapatkan penjelasan bahwa penjelasan itu sifatnya itu baik atau buruk, otomatis kan baik atau terlepas dari baik atau buruk yang didapatkan oleh anak, Iya. otomatis kan dia bakal ingin tahu ya. Dia Betul. bakal punya rasa ingin tahu yang besar gitu loh. Nah gitu sih. Tapi kebanyakan gini Mas, kalau angkatan saya, mungkin Mas Pram dan Mas Pras juga mengalami. Kita taunya itu di pelajaran SMP mungkin. Anatomi tubuh, alat reproduksi kita. Dan muncul di masyarakat bahwa mungkin ya cewek yang enggak perawan maksudnya, belum pernah penetrasi, belum apa itu yang dianggap suci. Mungkin yang sudah demikian apa itu mungkin penilaiannya jadi berkurang mungkin. Serius sekali topiknya. Loh, ini coba Minum saya dulu. juga ingin mengangkat itu, Mas, bahwa yang disebut perawan spesifik itu kan sebenarnya malah justru benar-benar belum pernah menyentuh ataupun melihat organ lawan jenis. Itu yang disebut perawan yang asli, Mas. Itu dari Bukan hanya mana? cuma selaput Iya. darah yang robek loh ya. Anda tahu itu dari mana? Ya dari banyak sumber sih, Mas. Oh, Anda gitu. jangan mempertanyakan sumbernya. Iya. Oh, Kaca iya. pemuda khusus. Kaca terakhir. Raja terakhir. Kok saya sih yang beli demikian? Gimana itu, Mas? Menurut Anda gimana? Sekarang gini, misalnya maaf kata, ada yang pacaran mungkin. Wah, aku kok sebatas aku tidak apa ya bertemu alat reproduksinya, saya masih perawan. Kalau dalam konteks perawan yang sebenarnya kamu pegang aja sudah nggak perawan kan misalnya gitu. Ya. Atau kita berciuman atau dengan apa kan sudah kayak menyentuh sedikit banyak sudah tercemar kan gitu misalnya. Berarti tercemar atau enggaknya itu tergantung dari sentuhan. Ya enggak semua sih. Sentuhan Mungkin umum atau sentuhan khusus nih? sentuhan khusus dong. Dari lawan jenis misalnya. Oh iya. Ya kan kayak sekarang itu kan kayak juga dipermasalahkan sih. Oh iya. Perawan kamu nggak berjaga, kamu nggak perawan kayak gitu kan kayak pada kedepannya juga misalnya sudah menikah kayak gitu diungkit-ungkit dalam rumah tangga. Iya coba. Ya. Saya masih dalam kebebalan, silahkan. Kalau yang seperti itu kan itu anggapan masyarakat, stigma masyarakat. Ada mungkin dia merasa begitu, mungkin ada yang merasa enggak. Nah ini kan kembali lagi ke diri kita sendiri. Iya. Bagaimana caranya untuk mengendalikan tersebut. Kalau misalnya masih perawan tapi nggak bisa mengendalikan hasratnya tersebut kan sama aja bohong juga. Misalnya memuaskan diri dengan apa ya istilahnya masturbasi atau gimana itu. Itu kan Itu semua juga dialami oleh remaja, pemuda. Bahkan saya dan Anda sekali itu semua sudah melakukan demikian. Dan kita apa istilahnya tubuh kita itu memang apa ya harus digunakan demikian kan mungkin dari cara berarti pemrogramannya. emang disetting untuk demikian ya. Ya itu Untuk sudah wayai apa disetting misalnya demikian untuk berbuat demikian ya. sudah mateng kan. Lah ya Kan mungkin memang gitu ya. bergejolak. Ya. Kan begitu. Ya, itu bukan dari otak busuk Anda kan. Bukan. Anda siapapun juga mengalami Oh demikian. iya. Sebenarnya kan kalau dari pendidik seks itu kembali lagi ya, kalau seks itu kan sebenarnya juga kebutuhan udah masuk kebutuhan primer gitu. Iya. Walaupun kita nggak bisa menikah atau bahkan nggak punya pasangan, setidaknya kita harus menyalurkan hasrat seks kita kan. Walaupun penyaluran hasrat seks itu macam-macam dan bahkan berujung pada hal yang ekstrim. Iya. Ya kita semua tahu lah Iya, ekstrim seperti apalah. Cuman kan saya pengen menghubungkan ini dengan bagaimana peran gereja. Sebenarnya gereja itu juga sudah memberikan sebuah metode yang sebenarnya bagus. Jadi contohnya apa mas? Hah? Apa? Komisi. Komisi. Ya. Oh. Perkomisi. Jadi kan sudah perkomisi. Jadi gampangnya gini lah. Misalnya komisi sekolah minggu nih. Mereka kan diajarkan firman-firman yang sesuai dengan porsi mereka kan. Iya betul. Nah otomatis kan berarti secara tidak langsung kan mereka mendapatkan pendidikan tentang cara berkelakuan dan berperilaku baik sesuai dengan norma dan agama Iya. dan disampaikan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Iya. Nah otomatis pemahaman tentang seks itu akan tertanam gitu loh kalau menurut saya.
gitu. Iya. Nah, ketika sudah masuk ke usia remaja, nah pemahaman seks ini bisa dibahas mungkin lebih ke hal yang lebih spesifik. Gitu. Contohnya, apalagi kan usia-usia remaja itu kan tentang kita. Iya, rentan sekali. Rentan Soalnya sekali, sudah kan. Pacaran aja anak SD SMP sudah Iya, sangat berani. itu. loh. Berarti, nah itu tadi. Ini nanti kena sensor enggak nih cuaknya? Enggak lah. Lah, no nyensor gimana? Apa? Malah bingung ya. Nah, ya ini bahasa apa ini? Ya makin orang jadi apa penasaran ya, makin Iya. disensor kan. Nah, ini saya sensor mananya nih, ya kan gitu. Iya, iya. Kan dia bingung dia. Oke, terima kasih. Sedikit banyak saya apa ya? Terjawab lah. Apa yang Terjawab jadi apa? pergumulan. Pergumulan dari otak busuk Anda. Kan ini lo di berita ada, di masyarakat kayak gitu kan ada. Kita cuma menghubungkan gitu loh mas. Ini Di otak itu kan nggak bisa muncul kalau kita nggak mendengar, nggak melihat, nggak mengalami. Maksudnya mengalami itu membaca, mendengar berita, melihat berita. saya Gitu. walaupun saya masih agak ragu-ragu tapi saya salut dengan Anda loh. Anda bisa memimpin topik ini dengan baik dan Anda bisa menyalurkan hasrat keinginan Anda untuk membahas konten topik ini yang sebenarnya juga mungkin agak Iya. gimana gitu lah. Tapi ya ada satu kalimat sih mas, yang bikin mungkin kayak ya risih sih di hati. Kadang orang itu menikah cuma kadang menghalalkan seks, meresmikan seks biar tidak dosa. Ya. Itu juga ada, melegalkan lebih tepatnya. Itu gimana menurut Anda? Apakah itu betul atau gimana? Melegalkan. Karena jenengan tadi bilang kan itu termasuk kebutuhan primer manusia. Melegalkan seks sebelum menikah. Apanya? Legalnya seks sebelum menikah. Sesudah menikah kan? Sudah Kan menikah toh. Menikah Ya. itu melegalkan. Ya. Misalnya kan gitu. Ah. Berarti kan sebenarnya kan seks itu sebenarnya sesuatu yang kudus Mas, sebenarnya. Yang kudus itu seksnya atau komitmen pernikahannya? Nah, Ya, ini. susah ini. Kalau menurut saya sih yang seperti itu Bukan untuk sembarangan maksudnya kudus. Lah iya Tuhan makanya. ciptakan itu memang untuk sebagai Lah berpasangan. iya, pasangan lah iya, atau lah iya. gimana? Maksudnya yang dimaksud itu apakah yang dari yang menurut Anda dikuduskan itu seksnya Iya. atau dari komitmen pernikahannya gitu loh. Ya yang nomor satu tetap komitmen pernikahannya Mas. Tapi Iya. ujung-ujungnya kan juga daging ketemu daging kan. Nah, maksudnya kan kudus yang dimaksud kudus itu berarti dua hal ini dari pernikahan. Iya. Seks dan komitmen pernikahan. Iya. Oke, kalau untuk hal ini saya nggak berani debat. Oh, iya. Keren. tidak salah tapi tidak sepenuhnya benar. Karena kan kalau kita ya ini kan pelajaran dasar ya. Menikah kan bukan hanya untuk itu saja. Iya. Itu saja Tapi itu lebih di spesifik Mas. Biar nggak untuk meluas. seks saja. Oh iya iya. Nah, kan ada bermacam tujuan, entah itu menyelaraskan pikiran, entah itu bertumbuh dalam iman, itu Iya. iya. Tumbuh dalam iman. Tapi secara psikologis seperti bidang Anda itu juga oh iya kalau penting mas. sudah menikah itu pasti itu sebuah keintiman. Kayak ketika mungkin loh ya Iya. seorang berhubungan saya itu jadi kayak ada rasa kasih sayang, ada rasa gimana untuk menyalurkan hasrat sing apa yang menimbulkan sesuatu sebenarnya energi yang positif kan. Kalau yang sudah menikah Iya, karena itu kan termasuk tingkatan kebutuhan juga. iya iya. Masuk ada kebutuhan untuk dicintai, Iya. masuk ke situ. Karena seks itu kebutuhan dan ada karena naluri. Iya. Iya, iya. Ada karena naluri. Maaf Mas Lebih ini tepatnya hormon. suasananya ramai banget tapi kita tetap membuat kayak gini di tengah. Kita memang tercipta sebagai domba ya. Tersesat. Ya, ruangannya aja udah kayak gini. Nanti di luar domba lurus. Domba lurus Domba lurus. kita yang tersesat saja. Kita yang tersesat. Silahkan mau ditutup atau mau gimana. Duh, ditutup gimana? Saya rasa itu cukup nih saya. Duh, Tapi kalau fenomenanya kalau kita lihat tuh kasihan kalau nggak dapat pendidikan tentang Iya. seks. Nah, waktu dia umur remaja dia menjadi korban. Nah itu. Nah itu loh. Tadi yang seperti yang awal-awal saya bilang itu keresahannya demikian. berarti kan alangkah pentingnya ketika masih di usia pra remaja, pendidikan seks itu sudah mulai ditanamkan. Iya iya iya. Pendidikan seks itu sudah mulai ditanamkan ketika udah
masuk usia remaja nih. Mereka baru bersemi-seminya cinta monyet kayak gitu kan. Itu kan rentan banget itu. Nah kan mungkin disitulah peran gereja itu terlihat banget. Iya. Dari setiap komisi bisa memberikan intinya ya kayak pencerahan lah untuk mereka semua Dan tetap kena dampak sih mas. Dan firman yang Misalnya ya ada kayak korban hamil di luar nikah misalnya, itu yang disalahkan keluarga pasti. Dua, sekolahnya. Ketiga, komunitas beragamanya, yaitu dalam kurung gereja misalnya. Kalau itu memang yang jadi korban memang remaja pemuda gereja misalnya. Ya memang berat sih. Ya beratnya kalau untuk berat sih itu emang berat tapi harus dilakukan. Iya. Karena kan itu generasi muda, mereka generasi penerus dan rentan banget nih dimasuki segala gelombang seks nih. Gitu. Okay. Apalagi kalau udah punya pacar, mereka jalan bareng, kemudian kehujanan, berteduh di Dan ini juga yang viral itu semak-semak mas. Semak-semak itu sekarang konteksnya jadi menyempit. Dulu kan misalnya pada rumput gitu ya. Sekarang kalau kita mendengar kata semak-semak itu pasti negatif. Udah kok. Yes. Nah, gimana anda? Ngomong apa sekarang anda? Smack kita harus ngomongnya smack. Semak emang nggak punya duit sih ya itu kan kita ngomongin bukan usia dini, kenapa ujinya juga punya duit ya kan mereka melakukannya memang masih sekolah uang jajannya nggak mungkin buat beli apa menyewa hotel atau gimana gitu akhirnya ketangkep warga jangan anda roasting dong. Itu yang terjadi kok. Jangan di roasting dong, walaupun kadang bikin ngakak juga sih. Iya dong. Yang elegan gitu loh, orang itu paling enggak di rumah pas orang tuanya pergi gitu. Oh iya, saya sendiri di rumah nih. Kok malah saya mengajari? Anda malah tutor. Anda tutorial otak busuk Anda itu saya tersalurkan di konten saya yang sangat menarik ini. Iya. Konten yang sangat menarik dan mendidik seperti ini dikotori oleh pikiran busuk Anda. Saya tidak memiliki pikiran busuk, mas. Saya cuma hanya punya pergumulan seperti Anda. Wah, baru aja tadi ngapain coba dia malah tutorial tadi. Bukan tutorial, itu yang terjadi di dunia berita kita loh, berita di dunia internet, di dunia media sosial banyak memberitakan demikian. Nah, iya. Wah, kita nggak mengedukasi mereka, malah jadi merosting mereka. Silakan. Ini sudah jam berapa sih mas? Kita nggak deket mic nggak apa-apa ya? Nah, setengah jam ini hampir. Wah, ya, setengah jam ya? 27 menit ini. Ya, saya juga, saya jujur dengan tema ini saya speechless mau ngomong apa juga saya juga susah. Tapi saya bersyukur Mas Pras dan Mas Pram ini sedikit banyak memberikan jawaban untuk pergumulan saya dan teman-teman yang menonton pasti. Ya, saya speechless dengan dua hal sih. Yang pertama, kita bisa membicarakan seks tanpa mengobrol sesuatu yang vulgar. Yang kedua, ternyata pikiran Anda sangat busuk sekali. Oke, langsung saja. Terima kasih untuk perhatiannya para penonton. Jangan lupa subscribe dan like video kami. Seperti biasa di akhir, apapun yang kami lakukan di sini, kami tidak mewakili siapapun dan setidaknya kami sudah berani bicara. Nah, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dina riko suku